Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Indazil Arsyimakina dari kelas B5, mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai peta konsep yang sudah saya buat, yang membahas tentang kerangka berpikir dan hipotesis dalam penelitian kuantitatif. Jadi ini adalah peta konsep sederhana yang sudah saya buat untuk membantu saya dalam menjelaskan materi yang ada pada mata kuliah penelitian kuantitatif. Dan yang pertama kali akan kita bahas yaitu mengenai kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah gambaran berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan mengenai hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Kerangka berpikir ini didapat dari susunan teori-teori yang sudah dideskripsikan dan juga dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga dapat menghasilkan sintesa dari variabel tersebut yang selanjutnya bisa digunakan untuk menyusun hipotesis. Berdasarkan jenisnya, kerangka berpikir ini dibagi menjadi 3. Pertama, kerangka teoritis, yaitu salah satu jenis kerangka yang di dalamnya menegaskan tentang teori yang dijadikan sebagai landasan dan digunakan untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Kedua, ada kerangka operasional. Kerangka operasional adalah sebuah kerangka yang di dalamnya menjelaskan tentang variabel yang diperoleh dari konsep-konsep yang sudah dipilih dan juga menunjukkan adanya hubungan antara variabel data. Ketiga, ada kerangka konseptual, adalah sebuah kerangka yang di dalamnya menjelaskan konsep yang terdapat pada asumsi teoritis yang kemudian digunakan untuk mengistilahkan unsur yang ada dalam objek yang akan diteliti dan menunjukkan adanya hubungan antara konsep tersebut. Setelah kita membahas mengenai kerangka berpikir, selanjutnya kita akan membahas mengenai hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Jadi, perumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah langkah ketiga dalam penelitian setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan juga kerangka berpikir. Tetapi juga perlu diketahui bahwa tidak semua penelitian itu harus merumuskan hipotesis, karena ada beberapa penelitian yang tidak memerlukan hipotesis, misalnya penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif. Hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk dijadikan sebagai bahan acuan dalam menentukan langkah selanjutnya agar dapat membuat kesimpulan-kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan. Dan dalam penelitian kuantitatif ini pasti membutuhkan hipotesa penelitian. Lalu mengapa dalam penelitian kuantitatif ini hipotesis sangat diperlukan? Dikarenakan dalam penelitian kuantitatif keberadaan hipotesis ini dianggap sebagai komponen penting dalam penelitian. Dikarenakan 1. Hipotesis memiliki dasar yang kuat menunjukkan bahwa peneliti telah memiliki cukup pengetahuan untuk melakukan penelitian di bidang itu. Kedua, hipotesis akan memberikan arah pada pengumpulan dan juga penafsiran data. Dan ketiga, hipotesis adalah petunjuk tentang prosedur apa saja yang harus diikuti dan jenis data apa saja yang harus dikumpulkan. Setelah kita membahas pengertian hipotesis, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam hipotesis atau jenis-jenis hipotesis. Ditinjau dari segi rumusannya, hipotesis itu dibedakan menjadi 2, yaitu hipotesa kerja
dan juga hipotesa nol atau hipotesa statistik. Hipotesa kerja yaitu jawaban sementara yang sebenarnya yang merupakan sintesis dari hasil kajian teoritis. Dan biasanya hipotesa kerja ini disingkat dengan H1 atau HA. Kedua, ada hipotesa nol atau hipotesa statistik, yaitu lawan dari hipotesis kerja dan sering disingkat dengan HO. Hal ini dan yang kedua adalah ditinjau dari proses pemerolehannya, hipotesis dibedakan menjadi dua, yaitu hipotesis induktif dan hipotesis deduktif. Hipotesis induktif yaitu hipotesis yang dirumuskan berdasarkan pengamatan untuk menghasilkan teori baru. Kedua, hipotesis deduktif adalah hipotesa yang dirumuskan berdasarkan teori ilmiah yang telah ada. Jadi yang dipakai dalam penelitian kuantitatif adalah hipotesis deduktif. Setelah saya menjelaskan mengenai macam-macam dan juga jenis-jenis dari hipotesis, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana menyusun hipotesis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun hipotesis. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Artinya kita harus menentukan dan menetapkan masalah apa yang akan kita teliti, sesuai dengan fenomena di lapangan ataupun pertanyaan-pertanyaan. Kedua adalah menetapkan hipotesis dari permasalahan tersebut. Berikutnya yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang bersifat relevan atau berhubungan dengan masalah yang diteliti. Setelah tahap pengumpulan data secara objektif dalam bentuk fakta-fakta, selanjutnya kita dapat membandingkan fakta-fakta yang didapat tersebut apakah benar-benar relevan atau tidak. Selanjutnya ialah masuk tahap membandingkan, yaitu melakukan pengujian terhadap hipotesa tersebut hingga mendapatkan jawaban sesungguhnya dari pertanyaan penelitian yang awalnya masih praduga. Dan pada tahap akhir adalah penerapan dari jawaban hipotesis yang sudah teruji kebenarannya melalui tahapan penelitian yang sudah dilakukan di awal tadi. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai kerangka berpikir dan hipotesis dalam penelitian kuantitatif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.